dan am. Menurut bahasa artinya umum, merata dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut Abu Husain al-Bisri yang berbunyi al-amu huwa lafdul mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wat'in wahidin, yang artinya am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan dalam kurung afrod yang terdapat dalam lafaz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Kemudian yang kedua menurut Al-Syaukani, am adalah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak tanpa batas. Contohnya pada lafaz Al-Insan surat Al-Asr ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, lafaz insan yang berarti manusia meliputi dan mencakup seluruh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Batikoro. Bentuk lafaz am dalam bahasa Arab bahwa ditemukan lafaz-lafaz yang arti bahasa menunjukkan makna yang bersifat umum. Am diantaranya adalah bagi berikut: lafaz kullu, tiap, dan jami'an, seluruhnya. Kedua kata tersebut keduanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. An-Imran. Dan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Maknanya siapa saja yang bernyawa pasti akan mati. Dan pas saja semua yang ada di muka bumi dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Lafaz mufrad yang dimakrifatkan oleh al yang menunjukkan jenis roniyah seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: Az-zaniyatu waz-zaniya fajulidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldat. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. An-Nur. C. Lafaz jamak yang dimakrifatkan dengan al yang menunjukkan jenis al-mutallaqat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut: wal mutallaqatu yatarabbasna ba'anfusihunna thalathatu quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri. Dan di lafaz mufrad jamak yang dimakrifatkan dengan id hafah nikmatullah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala bagi berikut: wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah padamu. Surat Al-Baqarah. Isi mausul atau kata sambung ad-dini, ad-did, al-tid, lah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala: walladzina yarmunal muhsanat, dan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik. An-Nur. Maknanya siapa saja yang menuduh wanita solehah tidak bersolah berbuat zina wajib dirah 80 derah. Isim istifham kalimat tanya meliput ma, man, mata, aina. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: Matta nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun. Bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah ayat 242. Makanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Salsabila dari kelas 12 IPA akan membawakan materi mengenai kaidah am. Kaidah am dibagi menjadi 4, yaitu kaidah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kaidah pertama yaitu yang tampak di layar, yang artinya keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya lafaz am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Nah, kemudian ada Quran surat Hud ayat 6 yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberinya rezeki, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauh Mahfuz. Nah, penjelasannya adalah semua binatang yang melata di bumi akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Nah, kalimat semua binatang melata
mengandung pengertian keseluruhan jenis binatang melata yang ada di bumi, yang hidup di darat maupun di lautan. Kemudian kaidah yang kedua, artinya adalah makna tersirat atau mafhum itu mempunyai bentuk umum. Nah, maksud kaidah ini adalah makna tersirat atau mafhum dari sebuah kalimat menyimpan arti umum atau belum jelas dan pasti. Nah, untuk lebih jelasnya, agar lebih memahami, kita lihat Quran surat Al-Isra ayat 23. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, makna mafhumnya atau tersiratnya dari ayat ini adalah perkataan Nah, bersifat umum dapat bermakna mencaci, kemudian menghina, berkata kotor atau kasar, yang semuanya hukumnya haram dilakukan kepada orang tua pastinya. Kemudian kaidah ketiga, yaitu orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah seorang guru memerintahkan peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Datangnya tepat waktu. Peserta didiknya tuh harus datang tepat waktu atau tidak terlambat. Berdasarkan kaidah ini, guru juga harus datang tepat waktu. Atau mungkin contoh yang lain, pemerintah atau presiden atau siapapun yang kepala pemimpin suatu organisasi, suatu pemerintahan atau apapun, dia memerintahkan bawahannya untuk tidak korupsi, tetapi dia juga harusnya dia juga mengikuti hukum tersebut, yaitu dengan cara tidak korupsi pula. Kaidah yang keempat yaitu pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Nah, contohnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, hukumnya airnya suci dan mensucikan serta bangkainya halal. Itulah contoh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian khas menurut bahasa artinya tertentu, sedangkan menurut istilah usul fiqh, lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tiap-tiap lafaz yang dipakai untuk arti satu yang tersendiri dan terhindar dari arti lain yang musyarak. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa khas adalah lafaz atau perkataan yang menunjukkan arti suatu tertentu dan tidak menunjukkan arti umum. Bentuk lafaz. Dalam Al-Quran banyak ditemukan lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum atau am, yang juga khosoh yang bentuk dapat diklarifikasikan menjadi 4 macam. Lafaz khosoh terbentuk mutlak, yaitu lafaz khosoh yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu 100 kali jerah, maka sanksi hukuman tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari 100 kali jerah. B. Lafaz khosoh terbentuk khosoh muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, keharaman darah dalam surat Al-Maidah ayat 3 ditentukan dalam lafaz darah yang mengalir atau yang membeku cuma darah, hukumnya haram. Namun dalam surat Al-An'am ayat 145 ditentukan lafaz muqayyad darah yang haram itu hanya darah yang mengalir saja. C. Lafaz khosoh terbentuk amar atau perintah. Maksudnya apabila lafaz khosoh terbentuk amar atau yang mengandung arti amar, hukumnya wajib. Contohnya pada firman Allah sebagai berikut: wasyariku wasyariqatu faqatu aydiyahum. Nah, laki-laki yang mencari dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembahasan apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Maidah juz 5 ayat 38. Maksudnya lafaz khosoh terbentuk amar Fatau mengandung makna potong dengan hukumnya wajib dalam ada kasus pencurian apabila memenuhi atu nisab barang yang dicuri. D. Lafaz khosoh berbentuk nahi, larangan. Maksudnya adalah jika lafaz khosoh itu mengandung arti nahi, hukum yang tergandung di dalamnya adalah haram. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut: wala tankihul musyrikata hatta yu'minna. Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Surat Al-Baqarah ayat 221 juz 2. Larang pada ayat tersebut menunjukkan hukum haram, namun apabila terdapat tanda yang memalingkan lafaz dari arti yang sebenarnya karena adanya qarinah, maka pengertian hukumnya harus sesuai dengan tanda tersebut. Memungkinkan mengandung arti makruh, doa, irsyad dan lain sebagainya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dunadiana. Di sini saya akan membawakan materi tentang menganalisis kebolehan mentaksis lafaz am. Menganalisis kebolehan mentaksis lafaz am ada 5. Yang pertama, masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, haramnya menikah dengan ibu kandung ataupun ibu rodoah atau susuan. Yang ketiga, setiap yang bernyawa atau makhluk pasti akan mati. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjamin rezeki makhluknya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun di bumi. Macam-macam taksis. Ditinjau dari pandangan jumhur ulama, maka taksis dibedakan menjadi 2, yaitu taksis muttasil dan taksis munfasil. Taksis muttasil, yakni taksis yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi pengertiannya bersambung dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat. Taksis muttasil, pengecualian, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya. Taksis muttasil, pengecualian yang kedua, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Taksis muttasil syarat, terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berarti, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembayangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Taksis muttasil sifat, terdapat pada surat An-Nisa ayat 23 yang berarti, diharamkan atau kamu mengawini ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Goya, artinya hingga batas waktu atau tempat, terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Badal ba'dul min kulli, pengganti dari sebagian, terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berarti, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Taksis munfasil terpisah, dibagi menjadi 5. Yang pertama, Al-Quran ditaksis atau dikhususkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditaksis atau dikhususkan Al-Hadis. Yang ketiga, Al-Hadis ditaksis dikhususkan Al-Quran. Yang keempat, Al-Hadis ditaksis Al-Hadis. Yang kelima, Al-Quran ditaksis atau dikhususkan Al-Qiyas. Dan yang terakhir, Al-Quran ditaksis Al-Ijma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.